Lanjut. Saya berbagi budaya selalu saya. Iya, mau bahas dia. Lupa teman-teman yang saya banggakan yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrul Kamera aku mangan. inisiator untuk acara seminar kali ini. Narasumber pada siang hari ini yaitu Mas Nasiruddin sebagai owner dari bisnis Caklon dengan PT Daun Kelor. Baik teman-teman, langsung saja kepada Mas Iqbal menyampaikan materinya pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iqbal Nasiruddin. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis calon atau camilan keripik daun kelor. Yang pertama adalah profil usaha, nama usaha dari kantor, camilan daun kelor. Untuk alasannya di belakang kanan kita masuk saja Kabupaten Probolinggo. Pemilik dan sendiriannya Iqbal Nasiruddin. Latar belakang ide untuk memulai usaha dengan memproduksi camilan keripik daun kelor yakni bermula ketika saya melihat banyaknya tumbuhan kelor yang berada di daerah tempat saya tinggal. Jadi di kawasan Kabupaten Probolinggo khususnya banyak sekali tumbuh yakni tumbuhan daun kelor, dan juga kita ketahui bersama bahwa tumbuhan kelor adalah tumbuhan yang kaya akan manfaat. Nah, namun dalam hal ini di kawasan Kabupaten Probolinggo itu sendiri ini masih minim terkait pengolahan untuk tumbuhan daun kelor atau olahan dari daun kelor sendiri, yang mana kalau sampai pada saat ini olahan yang sering ada atau sering muncul di sana, daun kelor biasanya diolah sebagai sayuran pelengkap atau pendamping sarapan dan pendamping makanan aja. Jadi masih minim terkait olahan dari daun kelor yang mana ini produk atau olahannya ini bernilai jual. Itu masih belum sekali. Next. Untuk visi menjadi produsen keripik daun kelor yang terkemuka dalam menyediakan produk makanan sehat, inovatif, dan berkualitas tinggi serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Visi menghasilkan keripik daun kelor berkualitas tinggi dengan nutrisi terjaga. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan daun kelor. 3. Mendukung petani lokal dan berkontribusi pada ekonomi mereka. 4. Mengurangi dampak lingkungan melalui praktik produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama di sini ada produk seperti yang teman-teman lihat di sini. Sini mulai dari kemasannya kayak gini, dan ini adalah keripik daun kelor. Untuk awalnya camilan daun kelor ini, usaha camilan daun kelor ini sebenarnya memiliki dua varian makanan. Yang pertama ini adalah keripik, yang kedua adalah coklat dari daun kelor. Namun pada awal usaha bisnis ini, dari bisnis ini lebih fokus untuk yang pertama kita kembangkan di bagian keripiknya. Nah, selanjutnya ada price atau harga sendiri. Dalam satu bungkus keripik daun kelor ini adalah berharga 10.000, di mana kami menentukan ini menggunakan kompetitif strategi. Kita melihat kompetitor atau pesaing produk sejenis yang nanti kita membuat keputusan terkait harga jualnya ini berapa. Jadi kita tentu kemarin 10.000. Untuk promosi kita menggunakan dua metode, yang pertama offline dan juga offline. Yang pertama ini offline, kita bertempat di tempat produksi ya, ini di Kabupaten Probolinggo. Ini juga kita menitipkan di salah satu toko yang ada di sana untuk sementara ini, dan juga kalau untuk yang offline kita menggunakan media sosial dengan salah satunya di Instagram @camilan_kelor, dan juga waktu itu juga sempat di WhatsApp. Untuk place terkait tempat daripada produksi dan juga pemasaran, kita tetap berfokus di Kabupaten Probolinggo. Untuk aspek produksi, ini pertama bahan-bahannya mulai dari daun kelor yang bahan-bahannya, terus ada tepung beras, kiri, kaldu, garam, limbah kunyit, bawang putih, merica.
Selanjutnya ada peralatan wajan, kompor, piring, baskom, spatula dan sebagainya. Next. Untuk langkah-langkahnya ini adalah langkah pertama, tentunya kita haluskan semua bumbu dan campur hingga menjadi adonan, celupkan dalam ke dalam adonan dan digoreng dengan api sedang. Jika sudah lunak, segera dituliskan dan keripik dalam galon sudah siap disajikan. Untuk analisis SDM, di sini untuk saat ini yang berkontribusi dalam bisnis ini cuma ada 2 orang, yakni saya dan kakak saya itu sendiri, dan saya sebagai owner yang juga merangkap sebagai bagian pemasaran dan juga yang mengatur terkait keuangan. Untuk kakak saya sendiri ini membantu di bagian produksinya. Tentunya dari bisnis ini membutuhkan SDM mulai dari staf produksi, staf pemasaran dan juga staf keuangan. Yang kedua, yang selanjutnya ini analisis risiko. Yang pertama, pengadaan bahan baku, di mana bisnis ini bisa dibilang berjalan di 2 tempat. Yang pertama di Kabupaten Probolinggo dan yang kedua di Malang ini sendiri. Karena dari saya juga menyebarkan atau perluas pasar hingga ke Kota Malang juga. Tentunya sebenarnya ini mahasiswa Malang itu sendiri dalam kecil. Nah, tentunya ketika banyak yang membeli di sini, waktu itu sempat bingung juga apakah saya harus balik ke Probolinggo atau bagaimana, karena untuk bahan baku daun kelor di sini cukup sulit meskipun ada, cuma nggak terlalu banyak, sehingga mau nggak mau harus balik ke Probolinggo. Karena di Probolinggo untuk bahan baku daripada daun kelor ini cukup banyak. Terus untuk selanjutnya ada perubahan secara konsumen, di mana untuk saat ini varian yang dimiliki oleh keripik daun kelor cuma 1, yaitu varian original aja. Nah, tentunya kalau kita tetap mempertahankan dengan varian original aja, ini pasti konsumen akan merasa bosan. Nah, maka dari itu rencana pengembangan selanjutnya ini kita menambah varian, entah itu pedas atau jagung bakar dan sebagainya, rasa-rasa yang cukup bervariatif. Selanjutnya ini regulasi dan sertifikasi. Untuk keripik daun kelor ini masih belum mendapatkan sertifikasi, mulai dari BPOM dan sebagainya. Selanjutnya ini ada keuangan. Nah, di keuangan sendiri untuk di bisnis camilan daun kelor ini masih bisa dibilang belum terlalu terstruktur, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi risiko daripada bisnis ini, dan tentunya harapannya keuangan terkait alur keuangan dan struktur ini lebih aman lagi lah, biar kelanjutan bisnis ini aman. Untuk teks studi kelayakan bisnis ini ada aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pasar dan pemasaran, manajemen dan organisasi dan lingkungan. Di sini untuk aspek hukum seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya masih belum ada sertifikasi atau regulasi terkait produk ini. Yang kedua itu ada aspek politik, ini juga masih belum sampai ke depan. Dan untuk aspek ekonomi ini tentunya ketika bisnisnya ada, kita harapannya bisa menggandeng masyarakat sekitar atau masyarakat lokal untuk dapat berkontribusi di bisnis ini. Terus untuk begitu pun yang sosial dan juga budaya. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya keripik daun kelor ini kita menggunakan 2 pasar atau secara lokal atau di Kabupaten Probolinggo dan juga di Kota Malang dengan offline dan juga online, kemudian menggunakan media sosial. Terus aspek manajemen dan organisasi ini kami bisa dibilang yang pertama itu ada auditor, terus habis itu di situ ada bagian produksi, keuangan dan juga operasional. Terus yang terakhir aspek lingkungan. Tentunya dalam bisnis ini kita lebih memperhatikan terkait lingkungan. Banyaknya daun kelor atau tumbuhan kelor yang di sana dan kurang dilirik dan kurang dimanfaatkan. Tentunya ketika ada bisnis ini kita bisa memakan entah itu daun kelornya atau bahkan kita meminimalisir terkait jumlah daripada daun kelor. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya berikan ke terima kasih. Selanjutnya kami buka ada pertanyaan.
silakan sebutkan nama dan juga lainnya, nanti saya bantu. Langsung jawab. Jadi kalau terkait laporan keuangan memang sangat di materi karena kurang mencatatkan. Memang terkait laporan keuangan tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya memang kurang terstruktur, dan juga kalau terkait rancangan awal dan juga ketika saya mengacu kepada produksi awal, ini untuk produksi awal satu kali produksi itu memakan biaya 124.000, dan untuk sudah berapa kali melakukan penjualan melakukan produksi itu 3 sampai 4 kali gitu, karena lebih seringnya saya dari Malang, sementara proses produksinya ini juga ada di Probolinggo. Ya, silakan yang mau bertanya yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya akan tanyakan, bagaimana dari Mas Iqbal ini mengelola rantai pasokan ketersediaan bahan bakunya itu aja. Cukup. Soalnya kan kayak mobilitasnya itu lumayan sulit antara Probolinggo Malang. Jadi yang saya tanyakan di situ ya. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin dijawab. Untuk terkait bahan baku sendiri, untuk sampai saat ini kita masih fokus untuk produksi di Kabupaten Probolinggo, sehingga untuk di Kota Malang sendiri ini kita bisa dibilang memulai barang jadi. Kita nggak membuat produknya di sini. Untuk saat ini kita masih baru, karena terkait minat daripada produk ini masih dibilang cukup rendah, sehingga masih belum berani untuk melakukan proses produksi di Kota Malang itu sendiri. Ya, satu pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab. Kalau untuk terkait bahan baku sendiri, ini karena kita masih di angka 3 sampai 4 kali produksi, jadi ketika akan melakukan produksi baru bisa dibilang kita panen itu, ambil daunnya dulu. Jadi sebelum kita melakukan produksi ya wis biarkan tunggu wis kayak biasanya. Nah, itu terus ketika sudah jadi ini bisa tahan sampai di kisaran 3 sampai 4 minggu, karena terkait tekannya sendiri cukup ramah, sehingga udara yang masuk ini minim, ini bisa sampai di angka 3 minggu, 4 minggu. Jadi dibilang terlalu cepat ya enggak, terlalu lama ya enggak juga. Gimana? Dan mungkin cukup dari pertanyaan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau yang pertanyaan dari saya. Kalau di sini tidak. Kalau untuk expirednya ini kami belum menentukan 3 minggu kalau rencana awal. Dan
biasanya kan akhirnya langsung makan gitu untuk awal aja, karena baru 3 hari produksi. Sebenarnya begitu cuy. Saya tanya, bisnis ini memang benar-benar bisnis yang berjalan atau memang karena Ada kuliah ini. Dan juga alhamdulillah ada juga mulainya kan coba dikit-dikit ada lah. Cuma kan akhirnya nggak semasif yang bergerak gitu. Cuma kadang ada gitu. respon konsumen? Alhamdulillah respon konsumennya cukup baik. Oh iya enak gitu. Itu daun kelor terus digoreng dengan Ada tepungnya. berarti kan hampir sama dengan keripik Mbak. Iya. Apakah daun kelor itu kalau digoreng kandungannya itu akan tetap sama? Untuk terkait kandungannya, saya ada baca beberapa referensi, memang beberapa kandungan akhirnya hilang, juga ada beberapa, cuma untuk terkait kandungannya apa yang tetap ada, ini saya masih lupa. Karena tahu tenteng dia kan konsen ke daun kelor. Jadi daun kelor itu mengantarkan dia kemana-mana dari riset, dari penelitian. Itu dia buat ekstrak daun kelor. Memang menggunakan itu. Dan itu hari ini memang daun kelor kalau dari pasaran responnya pasti bagus karena memang daun kelor ini kan memiliki fungsi yang banyak. Cuman karena ini bisnis makanan, makanya kan saya tanya itu benar nggak memang sudah pernah kalau ukurannya kan gini coba asalkan nggak kurus itu pokoknya gitu. Nah, kalau masalah enak atau tidak enak pasti apalagi jualnya seminggu 3 kali dan sudah pernah jual berapa orang? Ada kalau yang pertama itu ada 5 orang, yang kedua itu ada 8 orang, yang ketiga ada 4 atau 5 gitu. Jadi Jadi kan belum sampai 50 piece ya. belum. Dari saya minyak gimana? Baik, teman-teman mungkin sudah sekian, terima kasih atas yang dari dunia juga yang disampaikan dari Mas Iqbal. Sebelum saya tutup, nanti saya kirimkan link angkat karena diisi saya kasih waktu 5 menit. Mungkin cukup sekian. Ada sehingga kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ci. Ya Allah, aku tekan di badannya apa? Makasih Iqbal. Jadi Iqbal. Terima kasih Iqbal. Ini kalau foto-fotoan ya langsung ya. Tak buka lo lagi. Kalau foto-fotoan ya kan. Kalau foto-fotoan kan. Loh. Tapi bahasa Inggris